Halo semua, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tinggal di tempat yang paling ekstrim di tata surya kita? Bukan di Mars, bukan di bulan, tapi jauh di sana, di dunia yang dingin dan misterius bernama Pluto. Pluto adalah planet kerdil yang letaknya sangat jauh dari matahari. Ia berada di sabuk Kuiper, wilayah yang penuh dengan benda-benda es di luar orbit Neptunus. Hidup di Pluto akan menjadi pengalaman yang sangat ekstrim dan penuh tantangan. Lingkungannya sangat berbeda dari apapun yang kita kenal di bumi. Ada beberapa faktor utama yang membuat lingkungan Pluto begitu ekstrim. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang sangat sulit bagi kehidupan manusia. Pertama, suhu di sana sangat dingin. Ini adalah salah satu tempat terdingin yang pernah kita ketahui. Kedua, atmosfer Pluto sangat tipis. Ini berarti tidak ada perlindungan yang memadai dari luar angkasa. Ketiga, jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Ini mempengaruhi suhu dan ketersediaan energi. Semua faktor ini bergabung menciptakan lingkungan yang benar-benar asing. Lingkungan ini menuntut solusi teknologi yang luar biasa untuk bisa bertahan hidup. Mari kita selami lebih dalam tantangan-tantangan besar yang harus dihadapi jika kita ingin tinggal di Pluto. Tantangan ini dimulai dari suhu yang membekukan. Suhu rata-rata di permukaan Pluto mencapai sekitar minus 229 derajat Celcius atau minus 380 derajat Fahrenheit. Ini adalah suhu yang jauh di bawah titik beku air. Pada suhu seperti ini, air tidak hanya membeku, tetapi menjadi es batu yang sangat keras dan rapuh. Es ini berperilaku seperti batuan di bumi. Bahkan komponen utama atmosfer Pluto, seperti nitrogen dan metana, berada dalam bentuk padat di sebagian besar permukaannya. Mereka membentuk dataran es yang luas. Untuk bertahan hidup, tempat tinggal kita harus sangat terisolasi. Bangunan harus dirancang untuk menahan suhu ekstrim ini dan mencegah panas keluar. Kita membutuhkan sistem pemanas yang sangat kuat dan efisien. Sistem ini harus mampu menjaga suhu internal habitat tetap nyaman bagi manusia. Energi untuk pemanasan ini akan menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Tanpa panas yang konstan, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Tantangan besar lainnya adalah atmosfer Pluto yang sangat tipis. Ketebalannya hanya sekitar 100.000 kali lebih tipis dari atmosfer bumi. Atmosfer yang begitu tipis tidak memberikan perlindungan yang berarti. Radiasi kosmik berbahaya dari luar angkasa akan langsung mencapai permukaan. Selain itu, atmosfer Pluto tidak mengandung oksigen. Manusia tidak bisa bernapas di sana tanpa bantuan. Ini berarti setiap kali kita keluar dari habitat, kita harus menggunakan pakaian luar angkasa yang lengkap. Pakaian ini harus menyediakan udara dan perlindungan. Di dalam habitat, kita membutuhkan sistem pendukung kehidupan yang canggih. Sistem ini harus menghasilkan oksigen, mengatur tekanan udara, dan menyaring karbon dioksida. Sistem ini harus sangat andal. Kegagalan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam lingkungan yang tidak ramah ini. Pluto berjarak sekitar 40 kali lebih jauh dari matahari dibandingkan bumi. Jarak yang sangat jauh ini memiliki konsekuensi besar. Sangat sedikit cahaya matahari yang mencapai permukaan Pluto. Matahari akan terlihat seperti bintang yang sangat terang di langit gelap. Ini membuat Pluto menjadi tempat yang sangat gelap. Tingkat pencahayaan di siang hari mirip dengan senja di bumi. Jarak ini juga berkontribusi besar pada suhu ekstrim yang dingin. Energi panas dari matahari hampir tidak terasa di sana. Akibatnya, energi menjadi sumber daya yang sangat berharga di Pluto. Setiap joule energi harus digunakan seefisien mungkin. Kita akan sangat bergantung pada sumber energi alternatif. Mungkin reaktor nuklir kecil atau panel surya yang sangat efisien yang dirancang untuk cahaya redup. Gravitasi di permukaan Pluto hanya sekitar 6% dari gravitasi bumi. Ini berarti kita akan merasa sangat ringan di sana. Seseorang dengan berat 70 kg di bumi hanya akan berbobot sekitar 4,2 kg di Pluto. Melompat akan terasa seperti terbang. Namun, gravitasi rendah ini menimbulkan potensi masalah kesehatan jangka panjang. Salah satunya adalah kehilangan massa otot. Masalah kesehatan serius lainnya adalah kehilangan kepadatan tulang. Tulang bisa menjadi rapuh tanpa tekanan gravitasi normal. Untuk mengatasi ini, penghuni Pluto harus melakukan latihan fisik yang intensif secara teratur. Latihan ini dirancang khusus untuk melawan efek gravitasi rendah. Mungkin juga diperlukan penggunaan pakaian khusus. Pakaian ini bisa memberikan tekanan tambahan pada tubuh untuk mensimulasikan gravitasi yang lebih tinggi.
Pluto sangat kekurangan sumber daya yang mudah diakses untuk menopang kehidupan manusia. Kita tidak bisa begitu saja menemukan apa yang kita butuhkan. Sumber daya dasar seperti air minum harus dibawa dari bumi pada awalnya. Setiap tetes air akan sangat berharga. Bahan bakar untuk energi dan propulsi juga harus diangkut dari bumi. Perjalanan ke Pluto membutuhkan energi yang sangat besar. Bahan bangunan untuk memperluas habitat atau melakukan perbaikan juga harus didatangkan. Membangun dari nol akan sangat sulit. Ada alternatif, yaitu mencoba mengekstraksi sumber daya dari es yang ada di Pluto. Es air, nitrogen, dan metana tersedia dalam jumlah besar. Namun, tugas ekstraksi ini akan sangat sulit dan mahal. Dibutuhkan teknologi canggih untuk memproses material beku dalam suhu ekstrim. Meskipun tantangannya luar biasa, tinggal di Pluto juga menawarkan potensi keajaiban yang unik. Ada hal-hal luar biasa yang hanya bisa dialami di sana. Pemandangan dari permukaan Pluto akan sangat spektakuler dan tidak seperti di bumi. Kita akan melihat lanskap yang asing dan indah. Akan ada pegunungan es yang menjulang tinggi. Pegunungan ini mungkin terbuat dari es air yang keras. Kita juga akan melihat dataran luas yang terbuat dari nitrogen beku. Dataran ini bisa memiliki tekstur dan pola yang unik. Langit di Pluto akan berwarna kebiruan. Ini terjadi karena hamburan cahaya matahari yang sangat redup oleh partikel-partikel di atmosfer tipisnya. Pluto adalah dunia yang relatif belum dijelajahi secara mendalam. Tinggal di sana membuka peluang besar untuk penelitian ilmiah. Kita bisa mempelajari lebih banyak tentang pembentukan tata surya kita. Pluto adalah sisa-sisa dari masa awal pembentukan planet. Kita bisa mempelajari komposisi planet kerdil dan objek sabuk Kuiper lainnya. Ini memberikan wawasan tentang materi di luar angkasa. Ada juga kemungkinan adanya kehidupan di lingkungan ekstrim. Mungkin bukan kehidupan seperti di bumi, tapi bentuk kehidupan mikroba yang beradaptasi dengan dingin. Tinggal di Pluto akan menjadi pengalaman yang benar-benar unik dan tak tertandingi dalam sejarah manusia. Ini adalah batas baru eksplorasi. Pengalaman ini akan memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda. Kita harus menemukan cara baru untuk hidup dan bekerja. Ini akan mendorong batas-batas kemampuan manusia, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah ujian ketahanan dan inovasi. Menjadi salah satu dari sedikit orang yang pernah menginjakan kaki di dunia yang jauh ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jadi, tinggal di Pluto adalah tantangan yang luar biasa besar. Ini bukan untuk orang yang lemah hati. Namun, di balik tantangan itu, Pluto menawarkan potensi penemuan ilmiah yang luar biasa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari dunia ini. Ia juga menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Pengalaman menjadi pionir di batas terjauh tata surya kita. Untuk mewujudkan ini, kita membutuhkan teknologi yang sangat canggih. Teknologi yang belum sepenuhnya kita miliki saat ini. Kita membutuhkan perencanaan yang sangat cermat dan detail. Setiap aspek kehidupan harus diperhitungkan dengan teliti. Dan yang terpenting, kita membutuhkan keberanian yang luar biasa. Keberanian untuk pergi ke tempat yang begitu asing dan berbahaya. Meskipun mungkin masih jauh di masa depan, gagasan untuk tinggal di Pluto mengingatkan kita pada potensi luar biasa dari eksplorasi manusia.